Oke, saya share dulu punya saya ya. Oke, kita bahas per poin ya. Jadi yang dibuat oleh siapa tadi namanya? Ahmad ya, Husaini. Oke, tadi untuk Ahmad Husaini sudah bagus, sudah betul ya. Mungkin beberapa koreksi, tapi juga kalau ditulis seperti komposit gitu boleh, tapi nanti menimbulkan null value. Oke, kita bahas saja di sini ya. Kita bahas per poin, jadi perpustakaan kampus, ya, di mana poin 1, sistem database perpustakaan kampus yang melibatkan mahasiswa, dosen, staf, ya, atau tenaga pendidik lainnya, ini dianggap sebagai anggota. Berarti kita punya entitas anggota, di mana anggota itu bisa bertindak sebagai mahasiswa, dosen, maupun tendik. Ya. Kemudian buku, ya, dan operator perpustakaan. Nah, berarti di sini melibatkan anggota, buku, operator, sudah betul. Nah, ini juga saya koreksi di bawah ya, yang di bawah juga sama, anggota, buku, operator. Ya. Kemudian dalam sistem digambarkan anggota dapat meminjam buku. Nah, di sini anggota meminjam buku, sudah betul. Ya, ini anggota meminjam buku juga. Kemudian seorang operator harus melayani peminjaman buku. Nah, jadi ini transaksi peminjaman ya. Nah, di mana relasi meminjam ini ya melibatkan operator. Nah, berarti operator melayani peminjaman buku, betul. Nah, di sini juga terlibat di relasi meminjam ya. Kemudian ada kata-kata nah, berarti harus ini menunjukkan operator ini harus melayani peminjaman, melakukan layanan untuk transaksi peminjaman, ya sudah betul. Ya. Kemudian operator juga meregistrasi anggota baru. Nah, berarti melayani registrasi, di mana operator registrasi, oke sudah betul, dia sudah juga harus melakukan registrasi, melayani registrasi, ya, dan juga harus meregistrasi buku. Nah ini ya. Jadi masih operator tapi juga meregistrasi buku ya. Berarti ini juga sama-sama total ya. Nah, cuman di sini yang berbeda ya. Jadi masih poin 2 ya. Jadi poin 2, anggota meminjam buku, iya betul. Tidak ada, belum ada ketentuan one to many dan sebagainya ya. Tapi anggota harus melayani peminjaman buku. Nah, ini anggota seorang itu satu ya. Nah, berarti ini harusnya one to many ke relasi meminjam, ya. Kemudian one to many ke registrasi buku dan one to many ke anggota. Jadi ini terbalik ya. Jadi bukan satu anggota diregistrasi oleh banyak operator, tapi satu operator melakukan registrasi banyak anggota, ya. Nah, itu ada di poin 4 ya. Nah, baru di poin 3 sama 4 nih ketemu one to many-nya ya. Jadi seorang anggota dapat meminjam buku lebih dari satu, jadi satu anggota dapat minjam buku, jadi analoginya seperti ini. Jadi diawali dari, saya tulis di sini ya. Nah, ini saya coret-coret. Ini satu. Saya ganti. Ini saya pakai Visio ya. Jadi gambarnya boleh pakai apa saja. Jadi ini one,
Ctrl D, too many, ini N. Di seorang anggota, berarti satu anggota dapat meminjam buku lebih dari satu, begitu juga sebaliknya. Nah, berarti di sini juga bisa one juga, ya. Dan di sini bisa N many. Nah, karena satu anggota dapat meminjam buku banyak dan satu buku bisa dipinjam oleh banyak anggota, nah, berarti menunjukkan bukunya itu ID-nya satu, tapi jumlahnya banyak, ya, eksemplarnya banyak atau kopinya banyak. Nah, menunjukkan berarti ID-nya satu, tapi jumlah bukunya ini banyak, ya, bisa 5, bisa 10 dan sebagainya. Sehingga dengan satu ID bisa dipinjam oleh banyak anggota, ya. Nah, kesimpulannya karena one to many dan many to one, ya, bolak-balik bisa. Nah, kesimpulannya adalah many to many ini. Nah, ini sudah betul, ya. Nah, jadi caranya sesuai dengan deskripsi ini, jadi one to many bisa, sebaliknya many to one juga bisa. Maksudnya itu, ya. Nah, berarti many to many. Sampai sini bisa dipahami, ya. Nah, ini sudah betul. Nah, yang poin 4, seorang operator, ya, seorang itu satu, dapat meregistrasi beberapa anggota baru. Nah, berarti one to many toh. Satu operator meregistrasi banyak anggota, termasuk juga koleksi buku, tapi tidak sebaliknya. Nah, berarti ini harusnya one yang di sini tadi, ya. Nah, ini harusnya one. Nah, many-nya di sini, ini kebalik, ya. Ini juga one ke buku dan many-nya juga sama, ya. Satu operator meregistrasi banyak buku, tapi tidak sebaliknya, berarti tidak bisa bolak-balik. Nah, kesimpulannya one to many, atau kesimpulannya operatornya cuma satu gitu, ya. Loh, Pak, di perpustakaan tuh operatornya tidak satu orang, Pak, 2 orang atau bahkan lebih, shift-shiftan dan sebagainya, ya. Ya, tidak apa-apa, tapi kita harus mengacu ke skema deskripsi sistem ini, ya. Jadi seperti bayangannya ini, saya ini bosnya gitu, ya. Nah, saya bosnya, tolong dibuatkan rancangan diagram sesuai kebutuhan saya. Saya sebagai kliennya atau usernya gitu, ya. Nah, saya sebagai kliennya, kemudian lapor ke bosnya, lapor ke analis, ya, konsultan, analisnya sesuai kebutuhan user dibuat seperti ini. Nah, jadi sesuai deskripsinya bahwa menunjukkan hanya satu operator, ya sudah gitu, ya. Jadi tidak boleh kita menambahi di luar sistem gitu, ya. Artinya kalau sesuai dengan ketentuannya ini seperti ini kondisinya, oh ya sudah berarti satu, ya. Nah, nanti kalau misalkan sebenarnya boleh, biasanya ke saya kalau bikin soal menambahkan berdasarkan catatan atau mungkin penjelasan, jadi harus ada penjelasan sendiri. Contohnya seperti ini, ya. Jadi kalau secara sistem sudah saya tentukan entitasnya, berarti jangan dirubah, jangan menambah sendiri, tapi semisal ini kondisinya saya buat status ini bisa macam-macam, ya, anggotanya bisa, tapi ada penjelasannya, boleh silakan gitu, ya. Nah, asalkan tidak keluar dari sistem secara garis besar, ya. Nah, di sini satu orang bisa meregistrasi banyak buku dan juga bisa registrasi banyak anggota. Oke, kesimpulannya satu, ya. Kemudian poin 5. Nah, setiap anggota berarti ini memiliki ID anggota. Nah, ini ID anggota, nanti dia bisa NRP atau NIP, ya. Nah, boleh seperti ini komposit, ya. Nah, tapi nanti saya jelaskan dulu ini dulu, ya. Kemudian nama anggota, nama itu atribut biasa, ya, mendasar, kemudian status yang otomatis terdeteksi dari ID-nya. Nah, status, ya, itu sudah ditekankan ada kata-kata otomatis terdeteksi. Artinya kalkulasi, ya, kolom status ini, ya, atribut status akan mengkalkulasi, mengecek gitu, ya, validasi. Kalau ID-nya yang diisi adalah NIP, berarti dia dosen. Kalau NRP berarti dia sebagai mahasiswa. Ya. Di sini ya, lebih tepat sebagai atribut derive. Ya. Nah, jadi pada saat ID anggota diisi, dia akan mendeteksi ke dalam checking, ya, ada query.
ke sistem akademik atau SDM-nya, oh ternyata itu NIP-nya dosen, berarti ini dosen. Oh itu NRP-nya mahasiswa, berarti dia sebagai mahasiswa. Ya. Makanya saya buat putus-putus. Nah ini harusnya derive. Ya. Kemudian untuk telepon, nah telepon bisa variasi lebih dari satu. Ini multi value betul, ya. Jadi ini sudah multi value, ya. Dan alamat ini atribut yang mendasar. Tidak dibagi-bagi berarti atribut biasa. Oke betul, ya. Nah sekarang anggota NRP nama. Nah kalau kita buat seperti ini, ya, di mana pada saat mapping, ya, semua atribut yang mendasar ujung-ujungnya ini itu dimappingkan, dipetakan menjadi suatu tabel. Ya. Jadi bayangannya ini nanti seperti ini. Jadi untuk atribut anggota, saya buat ini aja ya. Nah, karena dia sudah gambar, saya panjangkan dari sini ya. Kemudian rata kiri, di sini ID saya tulis untuk anggota. Nah ini bayangannya nanti tabel anggota itu ada kolom ID, ya, ID anggota, kemudian ada nama, ada alamat, ada status ya, tapi dosen, ada mahasiswa, ada NIP ya, tadi ID anggotanya NIP karena dia ditulis ujung-ujungnya. NIP, ada NRP, ada nama, alamat, dosen, mahasiswa, staff ya. Kemudian selesai. Nah, multi value itu tidak karena nanti ada catatan untuk atribut tertentu pada saat mapping itu aturannya dia akan menjadi tabel ya multi value ini. Nah, sekarang di dalam mapping nanti bayangannya seperti ini kalau dibuat komposit gitu ya. Nah, jadi kalau komposit itu aturannya pada saat melakukan transformasi ke physical ya, di mana entitas anggota itu akan dimappingkan dengan mengambil atribut-atributnya plus atribut yang komposit diambil yang ujung-ujungnya, ya, yang dicatat yang ujung-ujungnya saja. Nah, otomatis di dalam mappingnya nanti di dalam tabel anggota kolom yang termapping ya atau yang terbentuk adalah NIP, NRP, nama, alamat, dosen, staf, mahasiswa. Bisa dibayangkan jika ini menjadi tabel ya. Ini kolom-kolom tabel NIP, NRP, nama, alamat ya. Kalau dia sebagai dosen ya berarti yang terisi kan kolom NIP ya. Bisa dibayangkan ya. Misalkan saya isi seperti ini. Ini sebenarnya belum bahas ke situ ya. Ya cuman saya gambarkan aja. Katakanlah 01 ini dosen ya. Nah, karena dia dosen, misalnya namanya Ali, alamatnya misalkan IPS ya 10 ya. Dia statusnya sebagai dosen ya. Ini misalkan boolean true false ya. Nah, ini tidak, ini saya isi 1 misalnya ya. Ini yang mahasiswa 0, ini 0. Nah, atau bahkan tidak diisi misalnya ya. Karena apa? Dia sebagai dosen ya sudah yang dipilih ini ya. Kemudian 02 ini 0 urutan kedua ya ini ternyata mahasiswa ya. 1101 misalnya. 1101. Mahasiswanya namanya si Leli ya. Kemudian alamatnya ke Putih ya, 12. Jangan ya. KPT saya singkat aja. Kemudian dia sebagai mahasiswa, ya. Nah, satu sini aja. Saya ganti dengan ya. Nah, dampaknya apa? Nah, dampaknya yang titik ini adalah 0 ya, kosong. Ada aturan bahwa tidak boleh terjadi null value ya, atau mengisi seperti ini tidak boleh ya. Jadi pada saat di tabel itu harus padat. Nah, sehingga apa? NIP NRP ini hanya sebagai identitas saja di mana dia akan mendeteksi. Jadi ini akan diisi ID-nya apapun ya,
baik itu NRP atau NIP, ya ini ID anggota. Jadi tidak perlu didefinisikan NRP atau NIP. Seperti itu ya. Sedangkan status ya, nah ini tadi saya tulis sebagai derive ya. Nah sehingga nanti pada saat ini saya rubah lagi, ya, NRP nama ini akan menjadi ID anggota, ya. Nama alamat, nah ini status, saya ganti ini. Nah, hingga pada saat ini adalah 10, nah, ya langsung Ali, ITS, status, ini bukan ya tapi dosen. Nah, kemudian 101 halamannya ke putih ini sebagai MHS. Nah, ini lebih padat tabelnya, tidak ada nilai nol ya, tidak ada nilai yang kosong, isian yang kosong. Nah, jadi ini sebenarnya yang menghindari supaya tidak ditulis seperti ini ya. Jadi ID anggota ini sekedar mendeskripsikan bahwa ID anggota itu nanti bisa menjadi mahasiswa, dosen, staf ya. Tapi ini dianggap sebagai anggota ya. Berarti ada dianggap sebagai anggota berarti ada ID anggota di sini. Nah, ini bisa NRP dan NIP ya. Untuk yang status tadi otomatis terdeteksi. Nah, ini ada kata-kata berarti ini adalah derive ya. Nah, kalau seperti ini kan enak melihatnya ya. Jadi padat, tidak ada kalaupun staf, kalaupun dosen ataupun mahasiswa. Nah, ini tidak akan mengisi data-data yang kolom yang kosong ya. Berarti menghindari kolom yang kosong tadi. Nah, salah satu aturannya nanti di dalam normalisasi tidak boleh redundasi pengulangan. Yang kedua, menghindari nilai nol. Nah, itu nanti sebenarnya di pembahasan berikutnya. Oke, sampai sini paham ya? Tanya Pak. Ya. Kalau yang untuk multi value itu di realisasi tabelnya nanti seperti apa Pak? Nanti multi value, nah nanti di mapping. Jadi kalau di multi value sekalian aja maupun karena ada yang tanya ya. Nah, jadi nanti ada ID nomor telepon ya. Ya sebagai multi value. Pada saat mapping isinya adalah gabungan dari primary key-nya anggota, jadi di anggota plus dengan nomor telepon itu sendiri. Nah, jadi kolom ini sebagai primary key-nya. Nah, kedua kolom ini sebagai PK-nya. Nah, ini saya buat garis bawah ya. Nah, nanti bisa dibayangkan kan tadi ID 01 teleponnya misalkan 59910 gitu ya. ID 01 kemudian ini enggak boleh sama tapi harus variasi 59920 seperti ini. 02 nah ini 59913. Ini siapa lagi? Nah, ini enggak tahu berapa nomornya. Seperti itu. Artinya kalau dia primary key multi value ini akan menjadi tabel master telepon anggota namanya. Berarti multi value itu tidak perlu diperlihatkan relasinya seperti apa, sudah otomatis gitu ya Pak ya? Oh tidak, nanti di mapping dia akan jadi tabel, berarti ada relasi tabelnya ke tabel anggota. Baik. Ini mapping kan belum soalnya. Jadi ini masih bahas konsepnya dulu, nanti sekaligus kita bahas di sini ya. Baik Pak, terima kasih. Ya oke. Oke, ini tadi membahas gara-gara yang ini tadi ya. Nah jadi ID anggota tidak perlu komposit, nama, status tidak perlu komposit juga, tapi jadikan derive sesuai dengan ketentuannya di sini. Nah kemudian poin 6 pada buku yang terdata ID buku. Nah ini buku ya. Ini saya singkirkan dulu. Oh, keliru. Pada buku, ID buku, judul, pengarang, penerbit ya. Nah ini udah ada multi value, udah betul ya. Jadi pengarang yang kemungkinan bisa lebih dari satu. Lupa penerbit kok tidak. Apakah boleh saya jadikan multi value? Nah boleh saja sih. Kalau misalkan ini dijadikan multi value meskipun tidak ada, nah ini baru saya persilakan dengan catatan bahwa buku biasanya penerbit lebih dari satu gitu ya. Tapi semisal tidak diberikan ya tidak ketentuan yang diberikan. Kemudian poin 7.
pada operator dia punya ID operator, nama, alamat telepon, tidak ada yang spesial ya atributnya. Nah, berarti tidak masalah, ini mendasar semua, udah betul. Ya. Nah, kemudian, pada saat transaksi peminjaman buku, tercatat tanggal pinjam, tanggal kembali, dan jumlah buku yang dipinjam. Ini juga sudah betul, berarti ada nilai baru hasil satu transaksi, yaitu tanggal pinjam, tanggal kembali, dan jumlah pinjam, jumlah buku yang dipinjam. Ya. Kemudian setiap operator registrasi buku maupun registrasi anggota ya tercatat tanggal registrasinya. Nah, berarti di relasi registrasi buku, tanggal registrasi tercatat, pada set registrasi anggota tercatat anggota. Nah, sampai sini bisa ada yang ditanyakan ya, bisa dipahami ya. Nah, ini sesuai yang di bawah juga, cuman ini terbalik ya yang tadi ya. Nah, ada pertanyaan lagi atau yang masih bingung atau belum paham? Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Fatan, berarti primary key-nya jadi ada yang kembar Pak ya? Bukan kembar, enggak boleh kembar. Tapi atributnya digabung menjadi PK. Nah, contohnya ini tadi ya, multi value. Atributnya karena di dalam aturan mappingnya atau transformasi ke fisikalnya ada aturan, pada poin ke berapa itu, 7 atau 8. Nah, jika ketemu atribut multi value, ya, jadikan atribut itu bersama dengan primary key tabelnya, ya, primary key entitasnya sebagai gabungan primary key. Nah, ini gabungan. Ya. Jadi ini tidak bisa, artinya pasangan atribut ini tidak boleh muncul dua kali. Nah, paham ya kalau primary key? Jadi primary key rata-rata kan satu atribut ya, satu kolom. Nah, tapi di sini primary key-nya dua kolom pasangan. Artinya apa? Untuk ID 01 misalkan si Ali tadi dia punya telepon 3 atau 2 ya. Nah, tidak boleh tercatat 01 telepon yang pertama, 01 telepon yang pertama lagi. Nah, ini harus beda pasangannya. Jadi 1 tapi 5, 19, 20 boleh. Seperti itu. 02, 5, 19, 13 boleh. Nah, seperti itu. Sudah dipahami ya? Nah, jadi atribut, nah itu terjadi nanti pada saat ini. Baik itu multi value maupun many to many. Ya. Nah, di relasi meminjam pada saat mapping ini akan menjadi tabel. Isinya apa? Isinya adalah atribut relasinya ini. Plus primary key dari kedua relasinya itu akan masuk di tengah-tengah. Jadi PK anggota sama PK-nya buku masuk ke dalam tabel meminjam. Nah, ini akan jadi tabel kalau many to many. Dan kedua PK digabung menjadi primary key dari tabel meminjam tadi. Nah, seperti itu. Tapi ada kalanya nanti mengalami normalisasi, dia harus membuat ID sendiri. Nah, itu nanti masuk normalisasi ya. Oke, itu nanti. Tapi sampai sini ternyata sudah membayangkan ya, menalar, oh apakah seperti ini, apakah seperti itu, juga mikir nyatetnya atau catatannya bagaimana. Jadi ini yang dijelaskan juga harus punya bayangan gambaran untuk tercatat datanya bagaimana. Nah, ini saya tunjukkan seperti ini. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Untuk Zaki, di tabel nomor telepon tidak dijadikan primary key nomor anggota. Di tabel nomor telepon tidak dijadikan primary key, apa maksudnya? Di tabel nomor telepon tidak dijadikan nomor telepon. Oh, tadi nomor teleponnya gabungan dengan PK-nya. Nah, tidak boleh berdiri sendiri. Ya. Oh, gitu menanggapi Fatan. Oke. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Nah, jadi udah selesai ya. Kemudian bagaimana ER-nya, kardinalitasnya, one to many juga, total parsialnya. Nah, yang total parsial ini saja ya. Nah, ini kok ada total, Pak. Nah, tidak menyebutkan bahwa setiap anggota itu harus meminjam. Nah, tidak ada kata-kata harus, selalu, berarti tidak perlu ya. Jadi anggota tidak selalu meminjam buku, dan buku tidak selalu meminjam buku ya. Dan di sini tidak ada kata-kata seperti itu.
Nah, sedangkan yang di operator, nah ini kata-kata harus meregistrasi tadi ya, ada kata-kata harus ya, menunjukkan bahwa itu total, wajib ya. Loh, kalau ini harus Pak, kenapa buku kok tidak harus ya? Jadi kalau ini persepsi aja sih. Biasanya kalau ini harus ya operator itu harus meregistrasi. Nah, ini buku itu harus diregistrasi biasanya. Nah, karena ada orang yang meregistrasi. Jadi kalau tidak harus diregistrasi, berarti ada ditemukan buku yang tidak terdaftar. Nah, itu tidak mungkin. Nah, secara logika gitu. Ini sengaja saya pancing, oh ini berarti harusnya total Pak. Iya ya. Jadi ini harusnya sama-sama total. Nah, jadi ini munculnya seperti ini. Nah, jadi ini saya sebutkan kan harus melayani registrasi ya. Nah, ini sebenarnya artinya juga sebaliknya ya. Atau secara logika bahwa buku itu pasti diregister, anggota pasti diregistrasi. Siapa? Ya pasti operator ya. Tapi pada saat transaksi peminjaman, anggota tidak harus minjam buku ya. Buku tidak harus dan tidak ada ketentuan ya. Nah, kecuali kalau misalkan di total juga ya enggak apa-apa, misalnya bikin catatan sendiri. Nah, ini biasanya perpustakaan kampus atau misalkan ada studi kasus kemudian saya bebaskan, dia merancang seperti ini. Nah, dengan aturan pemiliknya ya. Saya yang merancang Pak, jadi boleh saja ya silakan gitu ya. Nah, setiap anggota yang ke perpustakaan keluar harus membawa buku ya. Berarti anggota harus minjam buku. Terus setiap buku itu tidak dibaca atau tidak dipinjam. Jadi setiap buku yang harus dipinjam. Sekali ngambil harus dipinjam misalnya. Jadi peraturannya agak ketat gitu ya. Nah, ya boleh-boleh saja enggak masalah misalnya seperti itu. Nah, nanti hubungan total parsial ini ya, one to many juga ada di dalam catatan pada saat melakukan mappingnya atau transformasi ke fisikalnya. Nah, itu aturan-aturannya membahas ini. Jika terjadi one to one, jika terjadi one to many, jika terjadi total parsial. Nah, itu diperhatikan mana garisnya double, mana one to many-nya, terutama many sama many to many ya. Plus sama multi value. Nah, itu nanti. Kalau di ref tidak. Nah, kalau di ref ini boleh disimpan dalam database ya, dalam sistem, boleh tidak. Karena status ini kadang sebagai informasi pelengkap aja atau keterangan biasanya ya. Jadi biasanya cuma keterangan. Tapi kalau misalkan ini harus dicatat dalam data ya, di dalam tabel, ya enggak apa-apa. Nanti dia programnya mengkalkulasi, ngecek ID anggota, kemudian pada saat simpan dia akan mengisi di dalam kolom status sebagai dosen atau staff atau tendik tadi misalnya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Nah, supaya lebih paham, saya share kembali ya untuk studi kasus yang lain. Saya stop dulu. Nah, coba ini saya jadikan tugas saja ya, lagi PR. Kemudian kita bahas lagi untuk pertemuan berikutnya dan kita sekalian bahas sekaligus materi ke mapping ya. Jadi melakukan mapping dari R diagram ke bentuk fisikal, artinya ke dalam bentuk tabel. Ya. Coba kalau misalkan jangan Senin ya, kalau misalkan hari Selasa sore gitu bisa nggak ya? Paling malam jam 7 gitu, ada jadwal enggak? Biasanya kan Senin, saya Senin tuh full soalnya sampai sore. Kalau Selasa atau Rabu, Selasa atau Rabu jam 7 gitu. Oh full ya Selasa, oke. Yang nggak full hari apa? Kamis setengah 9 energinya udah habis ini. Setengah 9. Iya habis kerja. Dulu waktu zamannya PJJ yang Taiwan tambah lebih malam dulu.
Karena jamnya berbeda, jadi pada saat ngajar itu di atas jam 9 sampai jam 12, jam 1 gitu ya. Jadi mahasiswanya udah kayak zombie gitu. Ngantuk-ngantuk. Ya oke, nggak apa-apa wes. Gini aja. Kalau minggu kayaknya lebih ini ya, lebih fleksibel ya. Mungkin nanti gini aja, Sabtu tetap ada, kalau kurang nanti minggu paginya ya. Tapi saya usahakan Sabtu itu ya kembali jam 7 ya. Kayaknya nggak ada event, nggak ada acara. Hari Sabtu depan saya raker April awal, oke aman kayaknya. Oke, tetap Sabtu aja kalau gitu. Jadi nanti kita bahas teori, kemudian kita bahas untuk di pemetaan ya. Atau nanti kalau memang terlalu panjang, nanti jam praktikum itu masih saya gabung dengan pemahaman diagramnya dulu atau konsepnya dulu, enggak masalah. Ya. Tapi saya buat sebagai absensi praktikum. Ya. Kalau praktikum lebih cepat sih, tinggal akses gitu ya. Sabtu jam 12.00. Oh ya boleh. Ya berarti nanti mulai pagi gitu ya. Oke. Ya kalau saya enak pagi sih, seger ya. Ya, seperti defaultnya aja dulu enggak apa-apa ya. Jadi tetap Sabtu pagi, kita nanti kuliah. Jadi saya fleksibel, bisa jadi 2 materi nanti saya berikan langsung seperti itu. Yang lebih banyak nanti mungkin ada satu, bisa jadi nanti gara-gara saya gabung, ada satu pertemuan sehingga materinya udah masuk ya, nanti buat tugas kayak tadi, tugas presentasi satu persatu, nah nanti ada project sendiri. Ya. Baik, untuk ini sudah dipahami ya. Nah ini sudah saya share di lokasi yang sama di teori. Masih ingat linknya? Nah ini saya share di sini, get link. Ini tentang pengajuan judul PA. Ini lebih sederhana lagi ya. Itu linknya bisa diakses ya. Kemudian untuk pengumpulannya, tugas teori PJJ. Oke. Ini link pengumpulan tugasnya. Hanya bedanya tugasnya nanti, tugas yang dikumpulkan berupa gambar rancangan ERD ya, dalam bentuk file PDF ya, dan video presentasi hasil ERD-nya masing-masing ya. Nah, jadi nanti dibuat diagramnya pakai gambar apa aja ya, Visio, Paint atau pakai Word ya, pakai atau tool yang lain. Nanti dibuat tampilan sisi kiri kayak tadi ya, punya saya. Nah, jadi kalau udah jadi dipresentasikan, divideokan ya, direkam.
suaranya sendiri, nanti mungkin muncul wajahnya sendiri juga boleh. Kalau kameranya bermasalah ya suara aja. Jadi sebelah kiri nanti diagramnya atau boleh sebaliknya, sebelah kanan itu deskripsi sistemnya kayak tadi ya. Jadi boleh dibolak-balik, sebelah kanannya RD, sebelah kirinya deskripsi sistem. Nah, jadi dijelaskan sesuai dengan per poin tadi supaya nanti saya tahu oh ini paham, oh ini bisa menjelaskan. Nah, seperti itu ya. Jadi per poin ini terbentuk entitinya ada 3, kemudian terjadi hubungan relasi anggota meminjam buku sesuai poin 2, nah seperti itu ya. Kemudian operator melayani peminjaman, ya, operator dan sebagainya. Oh ya, yang tadi kan operator melayani peminjaman ada garis ke atas tadi ya, nah seperti itu. Oke, bisa dipahami ya tugasnya. Untuk videonya kualitas minimal 480 ya, yang penting udah gambarnya jelas, suaranya jelas ya. Jadi nanti PDF-nya ada sama file videonya. Jadi di lokasi yang saya share nanti di write ya, dibuat folder NRP nama masing-masing. Ya. Jadi NRP strip nama, buat supaya selaras semua nama foldernya ya. Jadi nanti lebih mudah ordernya atau urutannya lebih mudah nanti. Bisa dipahami? Oke, baik. Kalau gitu ini teorinya sudah selesai ya. Saya switch ke praktikumnya langsung, yaitu membuat relasi dan query. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti saya cukupkan untuk teori sampai di sini. Nanti kita ganti room yang praktikum supaya absensinya masuk ya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mengisi data. Oke, sudah terbentuk relasi anggota meminjam. Nah, sekarang minjam ke buku atau buku ke peminjaman. Boleh nggak Pak dari sini? Boleh. Ya. Jadi foreign key buku, kita arahkan ke buku. Ya. Nah, misalnya saya keliru, naruhnya di tahun terbit gitu ya. Nah, ya ini tidak masalah. Nanti muncul edit relationship, ini ID buku, tapi di tabel bukunya di tahun terbit. Nah ini salah penempatan. Nah ini berarti kita rubah, arahkan ke kode buku. Ya. Kemudian pastikan, nah ini kan ID buku, ini kode buku. Namanya kan beda, tidak masalah. Ya. Yang pasti yang harus sama adalah tipe datanya harus sama. Kemudian enforce referential integrity supaya label one to many-nya muncul. Kemudian cascade update delete kita centang supaya otomatis terupdate atau delete di masternya buku. Ya. Kemudian kita create. Nah, ini biasanya agak rewel lagi. Saya cancel lagi. Nah, kalau ketemu seperti ini lumrah ya, biasa ya. Jadi klik lagi, arahkan lagi, saya awur, ya. Kode buku, centang, create. Error lagi. Bentar, perlu di refresh kayaknya. Di refresh, bolak-balik. Ya. ID buku, judul, kode buku, create. Apa ini? Apakah bug? Nah, coba saya langsung kode buku. Mau ya. Tapi kemarin bisa saya ya. Aneh ini. Saya rubah lagi. Saya ganti anggota. Atau saya hapus saja. Atau dari buku arahkan pinjam. Nah, ini saya ganti kode ID buku enforce. Dari sini mau, tapi kalau dari sini nggak mau. Mestinya mau. Nah, ini iseng aja ya. Oke, arahkan pengarang. Enforce. Saya rubah kode buku. Oh, mungkin karena ada datanya ya. Oke, nggak masalah. Yang pasti arahkan foreign key ke primary key atau primary key ke foreign key ya. Tapi kalau keliru kayak ini tadi, ini sebenarnya bisa dirubah, nggak masalah sebenarnya. Nggak tahu kenapa ini ya. Jadi masalah ini aja, refresh saja ya. Oke. Nah, jadi terbentuknya seperti ini. Anggota minjam buku one to many, one to many. Nah, biasanya kalau many ciri-cirinya apa? Dia menjadi foreign key di sini ya. Artinya apa? Satu anggota bisa minjam banyak buku, satu buku minjam banyak, terjadi banyak peminjaman. Nah, ini detailnya kan. Jadi detail transaksi peminjaman, siapa saja anggota yang minjam,
termasuk buku apa saja yang dipinjam. Nah, seperti itu. Jangan lupa di save ya, nanti lampu mati ya. Nah, sekarang kita isi datanya. Nah, coba ini datanya sudah ada A01, 2, 3, 4 ya. Sedangkan buku B01, B2, B3, B4. Nah, sekarang saya meminjam. Udah ada P01, 2, 3, 4. Nah, ini karena sudah ada datanya tadi, jadi agak rewel ya. Jadi P01, jadi peminjaman 1, transaksi pinjam 1, terjadi peminjaman anggota 3 dengan buku 2. Apa buku siapa A3 itu? A03 adalah Angel. Nah, bacanya Angel ya. Nah, kemudian si Angel pinjam buku 2. Buku 2 itu AI. Nah, ini ya. Terus apakah A03 pinjam buku lagi? Oh, ternyata pinjam lagi ya. Dia pinjam buku 3 sama buku 1, tapi di waktu yang lain. Nah, ini tanggal 2 Maret, ini tanggal 6. Jadi setiap kali transaksi peminjaman, ini terbentuk ID baru. Ya. Sekarang saya coba ngisi yang baru ya. P05. Nah, saya isi angkanya di luar, saya buat 21 ya. Nah, 21. Nah, kita tahu anggotanya cuma 4 ya. Bukunya benar 02 ada ya. Tanggalnya saya isi tanggal misalkan 11 ya. Nah, pada saat tab berikutnya, nah ini ada warning ya. You cannot add or change a record, jadi tidak boleh menambah data baru ya atau mengubah data yang memiliki relasi dengan record ya, yang dibutuhkan, yang diminta ya di tabel anggota. Kadang kayak gini harus diterjemahkan sendiri ya. Maksudnya apa iki ngono ya. Nah, oh maksudnya bahwa ada data yang diminta di dalam tabel anggota. Nah, datanya nggak sesuai. Nah, oh ternyata yang nggak sesuai ini ya. Anggota itu datanya cuma 1 sampai 4 ya. Sedangkan transaksi peminjaman ini sampai 21 ini ngawur ya. Nah, ini harus dirubah menjadi anggota 2 misalnya. Nah, ini baru mau ya. Nah, ini yang menjaga relasi ini ya, menjaga konsistensi dari data itu ya. Jadi supaya tidak datanya itu valid ya, tidak ngawur ya. Jadi sesuai dengan pada saat ditransaksi sesuai dengan data di masternya anggota dan di masternya buku. Itu tujuannya relationship ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya untuk membuat relasinya. Nah, ini baru saya buka, sudah ada beberapa ya. Bisa dipahami? Oke, sepertinya bisa ya. Saya lanjutkan ke query-nya. Nah, sekarang ke query. Berarti ke database tool, bukan ya. Ke design, bukan juga ke create. Nah, ini kadang kita milih-milih. Jadi create membuat objek baru, berarti query itu termasuk objek ya. Kita create query design. Nah, ini ya. Kemudian pada saat query itu apa sih? Meminta, menampilkan, ya, menampilkan data, meminta data. Ya. Jadi meminta atau menampilkan data dari database ya, di mana tabelnya yang diminta ditampilkan yang mana? Berarti tabelnya harus dipilih dulu. Ya. Saya tampilkan semua. Ya. Kemudian add. Nah, kalau di sini relasinya langsung terbentuk ya. Nah ini bukan bikin relasi, karena yang bikin relasi udah terbentuk, udah jadi. Sehingga pada saat query, ya, tabel yang kita libatkan, dia akan menunjukkan relasinya. Ya. Nah, sekarang saya ingin menampilkan ya, siapa minjam buku apa dikembalikan kapan. Nah, berarti siapanya itu apa? Nama orang ya, nama orang anggota. Nah, kita tahu nama orang anggota itu ada di tabel mana? Oh, di tabel anggota. Nah, ini ya. Kemudian saya ingin muncul si Ali meminjam buku database ya, tanggal pinjamnya kapan. Nah, berarti Ali dulu muncul, berarti nama dulu, kemudian judul buku ada di buku ya.
Kemudian kapan pinjamnya ada di tanggal pinjam. Nah, berarti kita tentukan di sini. Ini urutan ya. Jadi sesuai dengan yang diminta klien atau user tadi ya, atau bosnya gitu ya. Saya mau rapat 5 menit lagi ya, tolong tampilkan query atau tampilkan data seperti ini. Nah, jadi kadang si bosnya hanya minta membuat coret-coretan ya, kemudian diserahkan ke programmernya misalnya, kemudian suruh menampilkan data seperti yang diminta. Nah, berarti yang diminta nama itu dari tabel anggota. Nah, langsung anggota titik nama. Nah, di dalam database ini biasanya ditampilkan seperti ini ya. Jadi domain tabelnya, jadi nama tabelnya dulu titik nama. Nah, seperti itu. Kemudian judul buku. Nah, berarti kita tampilkan ini ya. Nah, cari judul itu tabel mana? Tabel buku. Nah, ini berarti ya. Berarti domainnya atau asal pemilik tabelnya adalah di buku ya. Jadi buku titik judul. Ya. Kemudian si Ali minjam buku AI atau database ya. Tanggal pinjamnya kapan? Nah, berarti yang ketiga tanggal pinjam. Nah, tanggal pinjam itu di mana? Nah, di transaksi peminjaman. Nah, di sini berarti peminjaman tanggal. Seperti itu. Nah, kalau sudah, ini akan muncul otomatis ya pada saat kolom fieldnya atau kolomnya atau fieldnya itu kita pilih, nama tabelnya otomatis muncul, kemudian status show juga default dicentang, artinya akan tampil. Ya. Nah, kalau sudah di run itu apa? Lari ya. Nah, dijalankan. Nah, seperti itu. Nah, sehingga muncul seperti ini. Nah, si Ali, si Angel ya, Angel pinjam buku AI tanggal 1. Ali pinjam buku database tanggal 3. Angel lagi pinjam Linux ya tanggal 2. Angel lagi pinjam database tanggal 6 dan seterusnya. Nah, sekarang kita kembalikan lagi. Nah, sekarang saya ingin ada kriterianya. Nah, ini ya kriteria. Jadi ditampilkan khusus yang namanya Angel. Nah, karena dia itu string ya, karakter, kita kasih petik Angel. Nah, gitu. Jadi kalau number tidak usah petik, kalau karakter pakai petik ya. Nah, kalau sudah di running lagi. Nah, sehingga seleksi data yang ditampilkan sesuai kriteria yang dimasukkan tadi, khusus namanya Angel. Nah, kalau kita kombinasi lagi ya, Angel tapi yang meminjam tanggal 3. Nah, berarti kita tulis 03 garis miring Maret ya, 03 2021. Nah, ini bisa enggak? Nah, ini ya. Kemudian kita run dan tidak muncul. Nah, berarti formatnya ini ya. Kita buka tabel pinjam. Tabel pinjam si Angel itu 03 ya. 03 oh tidak ada, Angel tidak pinjam. Pinjamnya tanggal 2 ya. Nah, ini aja kita copy ya. Kemudian query-nya saya masukkan lagi 02. Nah, saya running lagi. Running itu di create. Mana tadi ya? Ini desain dan kita run. Nah, baru muncul ya. Jadi tadi kosong karena si Angel tidak minjam buku tanggal 3, tapi tanggal 2. Ini kombinasi query-nya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, saya kembalikan ke materi. Nah, jadi yang saya demokan tadi itu ada di sini semua tadi ya. Nah, bisa dicoba percobaannya. Ini ada semua ya. Jadi langsung tadi saya coba. Ini kriteria, boleh bebas melakukan query-nya apa saja. Kemudian menghapus relationship tadi sudah saya contohkan ya, tinggal di delete ya, klik kanan del atau langsung tekan delete. Ya. Nah, oke, selesai. Dan sebagai tugasnya adalah membuat tabel baru sama seperti di atas ya, cuma nama tabelnya adalah pegawai. Pegawai dengan struktur kolom atributnya ya, jadi NID, nama karyawan, jabatan, gaji pokok. Nah, ini
Berarti short text, ini number yang gaji pokok ya. Datanya boleh diisi bebas ya, nggak harus sesuai dengan di modul ya. Kemudian membuat tabel kerja. Nah, jadi pegawai bekerja one to many ini berarti ya. Nah, tabel kerja ada kolom NID, tanggal lembur, jumlah lembur, upah lembur. NID ini adalah foreign key kan. NID ini adalah primary key-nya dari pegawai tadi. Ya. Kemudian diisi datanya. Nah, jadi jangan diisi dulu datanya, tapi dibuat tabel, direlasikan, ya urutannya dibuat tabel, direlasikan, baru diisi datanya. Ya. Nah, ini yang diminta. Poin 3, relasikan informasi sajikan apa saja, berarti datanya diisi dulu ya. Kemudian tampilkan query pegawai jam lemburnya lebih dari 10 jam. Nah, Pak kalau nggak muncul Pak ya dibuat datanya supaya bisa 10 jam. Nah, kayak ini ya. Nah, jadi disesuaikan dengan data yang ada di modul supaya pertanyaan ini bisa muncul hasil query-nya. Ya. Kemudian tambahkan perhitungan di sini. Nah, ini hasil manipulasi poin 6 ini ya. Jadi yang poin 6 ini akan muncul hasil query tampilannya. Nah, ini di sampingnya ini ya. Total lembur. Nah, ini ya, upah lembur, total lembur. Nah, total lembur ini bukan dari tabel, tapi hasil manipulasi. Manipulasinya mana? Manipulasinya ini formula ini ya. Total lembur sama dengan jumlah lembur dikalikan upah lemburnya. Nah, jadi dia ngambil data di kolom jumlah lembur sama di kolom upah lembur. Nah, ini diformulasikan, ditampilkan di query ya, pada bagian ini kan query wizard ya. Asumsi saya ini kayak wizard, karena tinggal klik gitu aja. Nah, nanti saya tunjukkan query sebenarnya ya. Nah, jadi nanti ini hasil manipulasinya, kemudian di run hasilnya seperti yang di halaman ini ya. Nah, kemudian yang poin 7 sama juga dengan kasus formula yang berbeda. Ya. Nah, saya tunjukkan dulu hasil query sebenarnya itu kayak apa ya. Nah, ini loh. Nah, ini query-nya tadi udah jalan kan. Nah, dipastikan datanya ada, udah muncul. Nah, kalau ingin lihat query sebenarnya, ya, itu bisa klik kanan, kemudian SQL View. Nah, ini ya. Nah, klik kanan SQL View. Nah, ini SQL sebenarnya. Kalau saya tampilkan di Notepad, ini kecil ya. Nah, ini nanti akan kita bahas setelah UTS nanti. Nah, select, from, dari tabelnya, kemudian join, dia pakai inner join, dan seterusnya ya. Where, nah where ini kriteria tadi. Ya. Kriteria nama anggota, angel, dan peminjaman tanggal pinjamnya tanggal 3, seperti itu. Nah, ini nanti bisa dikembangkan di atas tanggal 3, kurang tanggal 3, antara tanggal 3 sampai tanggal berapa, dan seterusnya. Gitu. Cuma nanti kita pakai QI join ya, pakai yang query pakai sama dengan ya, yang basic dulu. Nanti mengenalkan variasi bentuk join yang lain ya, setelah UTS. Oke, saya stop sharing. Bisa dipahami sampai sini? Oke, bisa ya. Silakan melakukan percobaan dari modul di atas tadi. Kemudian kerjakan tugasnya ya. Dan disimpan di sesuai lokasi yang sudah saya tentukan tadi. Ya. Bisa dimengerti? Baik, kira-kira sudah cukup ya kuliah pertemuan hari ini. Sisanya mandiri dikerjakan dan dicoba. Semua latihan tadi termasuk tugasnya. Untuk batas waktu, ya, kalau praktikum kalau saya buat lebih cepat ya, karena biar selesai. Jadi sampai hari Senin lah, ya Senin udah selesai batas waktunya. Untuk yang teori ya sampai hari Senin juga. Oh, kalau video soalnya ya. Sampai hari ini aja, Kamis ya. Jadi Kamis, Jumat nanti biasanya saya evaluasi ya. Jadi sampai hari Kamis untuk teori tadi merancang diagram sama videonya.
Tapi yang praktikum sampai hari Minggu besok, hari Senin besok ya, lusa. Baik, kalau gitu saya cukupkan sekian dulu kuliah kita hari ini. Sampai ketemu Sabtu minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehingga malah bentuk laporan atau AE gitu, bentuk buku TK. Dilangi dengan kajian pustaka realisasi yang analisa gue nyeting jadi